Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi gelombang ya. Tepatnya kita akan bahas tentang bagaimana cepat lambat gelombang pada dawai. Nah, gambaran sekilas tentang bagaimana percobaan untuk menentukan cepat lambat gelombang pada dawai itu dilakukan oleh Melde ya. Jadi dilakukan oleh Melde yang dikenal dengan nama hukum Melde gitu ya. Kalau saya tuliskan begini, jadi hukum Melde. Oke. Nah, hukum Melde. Nah, gambarannya seperti ini ya untuk pelaksanaan percobaan hukum Melde. Nah, di sini ada penggetar atau vibrator, kemudian dihubungkan dengan tali, di mana tali itu nanti ini ketemu dengan katrol dan yang bawah ini dihubungkan dengan beban. Ya, dihubungkan dengan beban. Di mana ketika ini beban diberikan pada tali, kemudian penggetar ini bekerja, maka akan terbentuk pola gelombang di sini. Ada getaran ya, ada gelombang yang terbentuk ketika tali ini ditarik ke bawah dengan gaya sebesar F gitu, atau W boleh ya, karena bebannya atau gaya yang berlaku di sini adalah berat bendanya ini. Oke, jadi gambaran sekilas seperti ini. Nah, ketika kita melihat di sini, di gelombang ini merambat ke arah kanan dengan kecepatan sebesar V kecil, gitu. Dan perlu kita ingat juga, kita perlu mengingat-ingat kembali, ada lambda di situ ya, satu panjang gelombang, ya. Mulai dari titik ini sampai titik itu adalah satu panjang gelombang, ya. Itu adalah lambda. Nah, bagaimana kecepatan ya, bagaimana kecepatan yang diperoleh dari hukum Melde ini gitu. Jadi di awal Melde mendapatkan bahwa cepat lambat gelombang itu sebanding dengan akar dari gaya yang bekerja. Nah gitu, banding dengan akar gaya yang bekerja. Nah, sementara ketika di sini ada massa ya, ada massa tali di sini. Jadi, oke, saya bawa ke bawah itu. Nah, di sini ada M. Ya, M itu adalah massa tali ya. Oke. Massa tali. Ya, massa tali. Terus kemudian ada L ya. Ada L nya di situ kita pakai adalah mulai dari vibrator ini bekerja sampai pada katrol ya. Jadi di sini saja L nya gitu. Ini adalah panjang tali. Oke, ini adalah panjang tali. Oke, ini adalah panjang tali. Nah, antara massa dan panjang tali, massa tali dan panjang tali nanti akan memunculkan besaran fisis baru ya, yang dinamakan dengan mu. Nah, mu ini adalah massa persatuan panjang. Ini tali ya, ini massa tali persatuan panjangnya gitu. Nah, pada percobaan ini, pada percobaan Melde, ternyata kecepatan itu juga sebanding ya, sebanding dengan akar 1/mu. Nah, atau berbanding terbalik dengan akar mu. Nah, sehingga dari sini dapat dirumuskan pada akhirnya kecepatan rambat dawai itu akan sama dengan akar F ya per mu ya, dengan catatan mu-nya adalah massa persatuan panjang. Artinya ini kita bisa tuliskan juga bahwa V itu sama dengan akar GF dibagi M per L. Kita bisa juga tuliskan akar L nya kita bawa ke atas,
Jadi F dikali L dibagi dengan M. Nah, inilah pernyataan hukum Melde gitu ya. F-nya adalah gaya berat ini ya, beban. F-nya ada di sini. L adalah panjang tali dan M adalah massa tali gitu. Nah, jadi V-nya adalah cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon ya. Jadi V-nya adalah cepat, oke, rambat gelombang ya, cepat rambat gelombang. Nah, satuannya adalah meter per sekon gitu, meter per sekon. Dan yang lain-lain sudah biasa ini ya, satuan-satuannya sudah hafal semuanya. Oke, jadi ini sekilas tentang hukum Melde seperti ini. Nah, kemudian ini juga dilakukan hal yang hampir serupa dengan Melde, yaitu hukum Mersenne ya. Jadi ada hukum Mersenne. Nah, oke, Mersenne. Nah, gitu. Ini adalah hukum Mersenne. Nah, hanya dikembangkan sedikit ya dari apa yang sudah diperoleh di Melde. Di awal punya rumusan V itu sama dengan akar ya, sama dengan akar. Nah, di situ F oke dikali dengan L dibagi dengan M. Nah, ini dijabarkan bahwa hubungan antara massa dan massa jenis kan gitu ya. Jadi kita punya rumusan bahwa M itu sama dengan rho dikali dengan volumenya kan gitu, rho dikali volume. Nah, maka kita dapatkan di sini V sama dengan akar itu F dikalikan dengan L dibagi massanya diganti ini, rho dikalikan volume, rho dikali dengan V. Ingat beda, ini V kecil, ini V besar. Nah, kita tahu yang namanya volume ya, volume ini sorry ya, ini terusannya aja. Volume itu kan sama dengan luas dikali dengan panjangnya gitu, luas dikali dengan panjangnya, sehingga ini bisa kita substitusi ke situ, sama dengan akar F dikali dengan L dibagi rho. Nah, itu rho, V nya diganti A dikali L. Nah, gitu. Nah, di atas ada L, bawah ada L, coret, jadinya gimana? Jadinya akar F dibagi rho dikali dengan A. Nah, ini yang dinamakan sebagai hukum Mersenne gitu ya. F nya tetap seperti ini tadi, rho nya ini sekarang diganti menjadi massa jenis gitu ya. A adalah luas dari ini, luas dari penampang siapa namanya, penampang dari tali ya, luas penampang tali itu gitu. Karena apa? Karena di sini masanya ini adalah massa tali kan gitu ya, masanya adalah massa tali, sehingga hati-hati dalam memasukkan ke rumus ya, nantinya jangan sampai terjadi kesalahan. Ini juga ada massa yang ada di situ. Oke, ini untuk Mersenne ketemu rumusan seperti ini. Oke, nah selanjutnya untuk cepat rambat gelombang pada dawai ini penerapannya itu adalah untuk menentukan nada ya, nada dasar, nada harmoni kan gitu pada dawai itu. Jadi kalau saya punya, ini ada istilah yang disebut sebagai nada dasar, nah gitu. Oke, nada dasar. Nah, nada dasar itu gambarannya seperti ini ya, gambarannya. Oke, nah itu terbentuk pola seperti ini untuk nada dasar. Oke, nah ya,
Oke, seperti ini. Nah, kalau panjang tali yang di situ dipakai adalah L, kita tahu jika nanti membentuk pola seperti ini kita sebut atau kita hitung ada berapa panjang gelombang ini. Nah, gitu. Ini kan setengah ya, setengah lambda. Oke, setengah lambda. Nah, gitu. L-nya adalah setengah lambda. Nah, maka kalau kita nyari lambdanya, oke, lambdanya itu sama dengan 2L gitu, 2L. Nah, ini mau dibawa kemana sebenarnya? Kita ingin nyari ini bagaimana frekuensi untuk nada dasar. Ya, F0. Ya, F0 itu adalah frekuensi nada dasar, itu sama dengan V dibagi dengan lambda 0 gitu. Lambdanya adalah lambda 0 gitu. Nah, lambda 0 nya berapa? Ya ini tadi nada dasarnya pada saat ini n nya sama dengan 0, berarti V dibagi 2L. Nah, ini loh yang mau kita masukkan, V yang ada di sini. Nah, ini V, ini kan V itu ini. Nah, akhirnya untuk frekuensi nada ke 0 atau nada dasar itu sama dengan 1/2 L dikalikan dengan V gitu, sama dengan 1/2 L. V nya diganti ini tuh ya, ganti akar berapa, F dibagi rho dikali A. Nah, gitu ya, atau 1/2 L akar F per mu juga boleh, tidak ada masalah, dikembalikan pada pernyataan Melde tadi gitu. Nah, ini untuk nada dasar. Nah, berikutnya, oh ya, nada dasar ini disebut juga sebagai nada harmonik 1. Ya, nama lainnya adalah nada harmonik. Oke, harmonik 1. Nah, nada harmonik 1 gitu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu nada atas pertama. Oke, yang kedua adalah nada atas pertama, nada atas pertama. Nah, nada atas pertama ini disebut sebagai nada harmonik. Nah, gitu, harmonik 2. Oh, gitu ya, nada harmonik 2. Nah, hati-hati, kalau nada dasar itu namanya adalah nada harmonik 1, dan begitu selanjutnya. Nah, untuk nada atas pertama atau nada harmonik kedua itu pola gelombangnya seperti ini. Nah, kita gambar lagi sederhana saja. Nah, gitu. Nah, nyampe ke sana. Oke. Nah, jadinya begitu. Oh, ya gitu ya. Nah, ini berapa panjang gelombang? Itu L. Jadi panjang talinya adalah L. Ini kan 1 lambda ya, L sama dengan lambda gitu. Berarti kita bisa dapatkan F1 itu berarti frekuensi untuk nada atas pertama itu sama dengan V kita bagi lambda 1. Lambda 1 itu mana? Ya ini tadi gitu. Jadi bagaimana? 1/L itu. Lambda kan sama dengan L. Nah, gitu. Akar GF kita bagi rho dikali A. Oke, ini adalah nada harmonis pertama. Oke. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa menentukan polanya. Ya, ini ada setengah, ini ada 1 gitu. Mesti nanti pola berikutnya adalah 3/2, setengah, 1 setengah gitu. Tapi cobalah kita lihat benar apa tidaknya melalui gambar ini ya. Untuk yang ketiga, ini disebut sebagai nada. Oke, nada atas kedua. Oke, nada atas kedua. Nah, ini disebut sebagai nada harmonik.
harmonik, nada harmonik ketiga. Iya, nada harmonik ketiga ya, betul. Nada harmonik 3. Nah, polanya ini tinggal tambah tambah setengah gelombang lagi kan gitu, setengah lambda gitu. Nah, jadi kayak gini. Oke, 1. Nah, gitu ya. Gini ya, 1 gitu. Nah, sampai di situ. Nah, sorry. Oke, jadi kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini L, jadi L nya ini berapa lambda kan, 3/2 lambda. Nah gitu ya, 3/2 lambda kan, 3/2 lambda, sehingga lambdanya, jadi kalau ini lambda 1 kan, ini jadi lambda 2 gitu, karena apa, nada atas kedua, sama dengan gimana, 2L/3. Dah masukkan sekarang jadi F3 itu, F3 sama dengan 1 per berapa ini, 2L per 3 dikali dengan akar F kita bagi dengan rho A itu. Nah, 3-nya bawa ke atas jadi berapa, 3/2 L akar F kita bagi rho A. Nah, ini adalah F berapa, F3, nada frekuensi untuk nada atas kedua atau nada harmonik ketiga. Jadi polanya seperti ini. Jadi ini ada angka pertama setengah, ini ada angka kan 2/2 ya, 1, ini 1,5 itu. Sehingga kalau kita buat kesimpulan bagaimana perbandingan frekuensi untuk nada frekuensi untuk nada-nada pada dawai gitu ya. Pada dawai kita bisa tuliskan begini ya, F1 dibanding F0 ya, ini ya F0 ya, benarnya adalah frekuensi nada dasar dibanding F1 dibanding F2 dan seterusnya, sama dengan berapa coba ini, 1 ini ya, kalau ini 1, kalau ini 1 maka ini kan 2 kan, ini 1 kan, 1 ya, 1 dibanding 2 dibanding 3 dan seterusnya. Nah, inilah kesimpulan untuk frekuensi yang terbentuk pada gelombang dawai ya, atau akibat adanya cepat lambat gelombang pada dawai. Nah, silahkan diulang-ulang video ini sampai paham secara detail penjelasan dari awal sampai akhir ya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.